hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Halo Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat beribadah di dalam Gereja Rock Philadelphia pada hari ini. Saya senang sekali Anda bisa ada bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu, kita ada di penghujung tahun 2020 ini, dan ini adalah hari Minggu terakhir di tahun yang boleh kita bilang penuh dengan tantangan dan penuh dengan ketidakpastian. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita semua, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan saja. Bukankah Anda semua setuju? Bapak Ibu, walaupun di tahun ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan, tetapi karena kemurahan hati Anda dan karena pemberian Anda untuk gereja lokal ini, kita sebagai gereja, kita bisa melakukan banyak hal untuk memberkati komunitas di sekeliling kita. Saya teringat di awal tahun kemarin, maksud saya di awal tahun 2020 ini, ketika memasuki awal-awal masa pandemi, kita bisa berpartner dengan restoran lokal untuk memberikan makan siang gratis kepada para staff di health center, saudara, mereka yang sudah melayani komunitas kita selama bertahun-tahun. Demikian juga kita melakukan hal yang sama untuk para staff di organisasi CIMEC, organisasi yang sudah melayani komunitas kita dalam beberapa tahun terakhir. Lalu kita mempunyai yang namanya Fall Festival, di mana kita memberikan coklat dan permen kepada anak-anak di sekeliling gereja kita. Lalu baru-baru ini kita juga melakukan pembagian box makanan pada waktu Thanksgiving untuk memberkati komunitas di sekeliling kita. Sekali lagi, semuanya ini bisa terlaksana karena kebaikan dan kemurahan dan pemberian Anda semua. Bapak Ibu, dalam beberapa minggu terakhir kami sudah mengumumkan bahwa Gereja Rock Philadelphia mempunyai yang namanya persembahan akhir tahun, di mana Anda bisa membawa persembahan Anda sebelum kita menutup tahun ini. Tetapi saya ingin katakan kepada Anda semua, kalau tahun ini menjadi tahun yang sulit buat Anda, mungkin pendapatan Anda tidak stabil atau pekerjaan Anda tidak stabil, Anda tidak perlu merasa bersalah untuk tidak berpartisipasi dalam melakukan persembahan akhir tahun ini. Tetapi kalau Anda tahun ini merasa diberkati dan pekerjaan Anda stabil, pendapatan Anda stabil, kami undang untuk berpartisipasi dalam membawa persembahan akhir tahun ini. Persembahan ini akan mengizinkan kita untuk planning, merencanakan apa yang ingin kita lakukan di tahun 2021 mendatang, dan ini mengizinkan kita untuk mempunyai anggaran di dalam gereja kita supaya kita bisa terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Demikianlah pengumuman hari ini, dan sebentar lagi Anda akan menyaksikan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Timotius Arifin yang adalah gembala senior dari Gereja Rock ini. Dan firman Tuhan ini berjudul The Power of Hope, yaitu kuasa dari sebuah pengharapan. Saya berdoa biar kita semua menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan memasuki tahun yang baru ini. Dan saya juga berdoa biar setiap kita bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kita juga akan menjadi pelaku firman. Sekali lagi, selamat menikmati berkat firman Tuhan ini, dan Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Kalau kalian mendengarkan yaitu perkataan lockdown, rata-rata semua orang reaksinya sangat negatif. Bahkan menimbulkan banyak permasalahan. Kalau kita lihat secara template, apa yang terjadi pada waktu zaman Nabi Elisha, dan ketika kota Samaria, ibu kota daripada Israel, dikepung oleh Raja Aram bin Hadad. Kurang lebih keadaannya sama seperti itu. Ya, melalui corona yang kecil ini, yang dicuci dengan sabun aja, habis banyak orang jadi ketakutan, putus asa, dan sebagainya. Mari kita lihat latar belakangnya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, lalu kemudian ke-6, mari kita melihat pelajaran yang ada bagaimana menghadapi keadaan yang kurang lebih sama seperti itu. Lewat perbuatan baik daripada Nabi Elisha, ketika dipakai Tuhan menyembuhkan Jenderal Naaman dari kerajaan Aram, sampai dengan hari ini Syria atau Suria masih tetap the stout enemy
daripada Israel. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana pada waktu Naaman disembuhkan. Untuk beberapa lama waktunya ada peace, ada damai dengan Israel, kerajaan utara pada waktu itu. Lalu kemudian Raja Aram itu merasa ada pengkhianat di tengah-tengah mereka karena semua gerakannya itu diketahui, yaitu oleh Nabi Elisha. Kalau kepada Elia dikatakan dia adalah kereta berkuda dan chariot of Israel, maka Elisha ini lebih luar biasa. Karena dia seperti Mossad, cuma sendirian satu orang saja. Dia mengetahui apa yang dikatakan oleh Raja Aram di dalam tempat tidurnya. Dan kita lihat bagaimana ketika dia kirimkan utusan dan Gehazi ataupun bujang daripada Elisha gemetar. Tetapi Elisha berkata, Tuhan celikkan matanya. Ada apa lihat? Di atas gunung itu ada, yaitu tentara daripada Tuhan. Kerajaan Allah itu punya tentara, namanya malaikat. Dan itu adalah tentara yang luar biasa, jauh lebih besar daripada tentara daripada musuh. Dan pada saat itu saudaraku, bukan cuma itu, ketika tentara Aram datang, Elisha cuma berkata, Tuhan butakan mata mereka. Dan mereka meraba-raba. Kita lihat kalau orang tidak dalam Tuhan, itu pasti hidupnya meraba-raba, saudaraku, sampai salah meraba, ya. Tetapi bagaimana kemudian dia dibawa, mereka dibawa sampai ke tengah-tengah ibu kota Samaria. Dan Elisha berkata, celikkan matanya. Dan mereka semua ketakutan. Raja berkata, bunuh mereka. Elisha berkata, tidak, I have a better idea. Berikan pesta buat mereka. Dikasih makan, saudaraku. Dan ayat 23, mereka pulang dengan kemalu-maluan, ya. Ternyata mengalahkan kejahatan dengan kebaikan itu seperti menumpukan bara api ke atas kepala orang yang membenci kita. Tetapi kemudian setelah kejadian itu, Ben-Hadad Raja Aram mengepung Samaria dengan seluruh tentaranya. Saudara kira kalau saudara berbuat baik, maka orang akan berbuat baik pada kita? Tidak. Yesus berkata, they hate me without a cause. Mereka membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Lalu terjadilah krisis, kelaparan hebat. Bukan cuma krisis moneter, bukan cuma krisis ekonomi, ataupun krisis yaitu kesehatan. Tapi di sini kelaparan. Kelaparan itu deadly. Dan mungkin itu yang sedang dihadapi banyak orang saat ini. Dan kita lihat bagaimana reaksi daripada orang-orang yang di dalam kota Samaria, yang dikepung itu. Mereka pertama-tama mengalami despair. Despair itu keputusasaan. Di mana-mana kita lihat keputusasaan. Apa tanda orang desperate? Mereka melakukan hal yang sangat ekstrim. Mereka melakukan hal yang sangat bodoh. Ya, mobil dijual murah-murah misalnya dan sebagainya. Tapi di sini lebih berat lagi karena ada dua orang ibu. Di mana suami mereka? Itu pertanyaan. Bisa sudah mati atau sudah cerai? Biasanya kalau orang mengalami yaitu kesulitan ekonomi, ada banyak sekali perceraian di Indonesia. I don't know about Melbourne. Di Indonesia itu orang berjejer untuk cerai, termasuk yang menyebut diri orang percaya. Kenapa? Ketakutan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi memberikan kasih, kuasa, dan pikiran yang beres, pikiran yang terang, sound mind. Dan kita lihat di sini ada dua orang wanita berebut, yaitu makan daging daripada anak wanita yang kedua. Yang pertama sudah dibunuh. Secara nature, seorang ibu akan mempertahankan anaknya. Saya masih ingat pada waktu saya sakit asma berat, waktu saya masih remaja. Dan pada saat ada seorang dokter dari China. Tidak tahu dokter beneran atau dokter gadungan. Dan dia memberikan satu katanya pengobatan model baru. Yaitu diambilkan darah dari ibu saya, disuntikan kepada saya, ditransfusikan kepada saya. Ditambahi obatnya. Puji Tuhan saat itu karena keluarga kita juga banyak dokter, mereka mengatakan jangan pernah lakukan itu. Kalau tidak saya tidak ada berdiri di sini, saudara. Cuma yang saya mau ceritakan adalah ibu saya ditanya,
oleh orang itu melalui penterjemah. Karena kami ya tahu sedikit lah bahasa Mandarin, cuma kan tidak lancar. Apakah ibu bersedia memberikan darah kepada anak ibu? Karena ada perjanjiannya, saudara. Ibu saya berkata begini, kok cuma darah saya? Nyawa saya kasihkan buat anak saya. Perkataan itu mengiang-iang di telinga saya. Itu ibu yang waras, saudaraku. Tetapi ketika saudara mengalami despair, keputusasaan. Dan kita lihat bagaimana harga daripada kepala keledai. Keledai itu bukan makanan yang sehat ya. Makanan yang tidak sehat. Maka itu pun bisa, yaitu saudaraku, harganya luar biasa mahal. Bahkan tai merpati. Ada yang mengatakan tai merpati di gambaran pada, yaitu gambaran daripada energi. Itu harganya luar biasa. Saya pernah ke Brunei Darussalam, dulu begitu makmur. Begitu harga minyak mentah hancur, saudara, maka dipajaki dan sebagainya. Tetapi saudaraku yang kasihan Tuhan, kita lihat bagaimana dari despair dia mengalami jadi gila, saudaraku. Masa makan daging anaknya, saudara. Dan pada saat itu Raja Israel sedang berjalan di tepi tembok daripada kota itu. Dan pada saat itu mereka berseru, ya pantas dong kalau rakyat minta tolong pada raja. Tolong tuanku raja. Lalu dia berkata, kalau your God, dia bilang Yahweh, Tuhan huruf besar tuh Yahweh, saudara. Kalau Yahweh tidak nolong kamu, dengan apa aku dapat menolong kau? Sebab raja ini, Raja Yoram, dia tidak menyembah Tuhan Israel. Dia menyembah Baal dan Ashtoreth. Ya, dengan apa? Hasil pengirikan, hasil pemerasan anggur. Banyak orang berpikir bahwa untuk penyelesaian itu cuma perlu uang. Cuma hasil dari toko, hasil dari penghasilan dan sebagainya. Passive income dan sebagainya. Dan saat-saat ini kita tidak bisa berharap pada itu. Mereka berkata, kami ini kemarin makan daging anak saya, sekarang saya minta daging anaknya. Dia tidak mau memberikan. Dan apa yang terjadi? Raja itu menyobek pakaiannya. Dan apa isinya daripada raja yang hebat? Mungkin dia memakai jubah yang indah, tapi di dalamnya kain kabung, saudara. Jadi banyak orang yang kelihatan I'm okay, aku luar biasa. Sebetulnya dalam keadaan bukan despair tapi distressed. Depression. Bukan cuma oppression tetapi depression. Kita tahu bagaimana banyak orang depressed hari-hari ini. Tapi di sini banyak sekali orang sakit jiwa, saudara ya. Dan melakukan hal yang sangat bodoh. Dan kemudian saudara kami berkata, beginilah kiranya Allah. Dia tidak berkata Yahweh, dia berkata God. God yang mana? Baal, Ashtoreth. Orang yang menyembah, yaitu Allah yang salah. Pasti, yaitu hasilnya itu tidak baik. Kita menyembah Tuhan yang adalah kasih. Sehingga yang keluar juga kasih, saudaraku. Tetapi Raja Yoram ini menyembah Baal. Yang meminta penyembahan berupa korban manusia. Dia berkata, dia menyalahkan Elisha bin Safat. Saudaraku, Elisha bin Safat sebagai nabi, itu adalah seperti saya katakan tadi, lebih hebat daripada seluruh tentara Israel, ditambah yaitu secret agent mereka. Karena itu aset daripada negara, saudara. Tapi kalau orang dalam keadaan depression, dia akan salah arah. Dia memerintahkan untuk memenggal kepala daripada Elisha. Saya mau beritahu, iblis hendak memenggal kepala. Siapa kepala? Suami, pemimpin rohani. Dan kita lihat ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh pada hari-hari ini. Ketika orang mengalami depresi, dia bisa melakukan hal yang bodoh. Baru-baru saja kita dengar bagaimana seorang hamba Tuhan dari Hillsong, New York, yang dalam keadaan depresi, dia membina hubungan dengan wanita lain. Saudaraku, depresi menjalankan hal yang tidak baik, saudara. Tapi kita lihat bagaimana Elisha. Elisha duduk di rumahnya dengan para tua-tua bersama dia. Kita lihat di sini ada 3 macam manusia. Yang pertama adalah manusia jasmani. Ya, manusia jasmani itu kedua ibu tadi. Nggak tahu semuanya di mana, mungkin sudah diceraikan atau sudah mati, nggak jelas, saudaraku.
Ya, lalu kemudian kita lihat manusia dursila seperti Yoram. Ya, saudaraku, tapi di sini ada manusia rohani. Elisa dan para tua-tua. Sedang apa, saudaraku? Sedang tenang duduk. Duduk apa? Menantikan pertolongan Tuhan. Saudaraku, mereka bukan berkata, sampai kapan corona ini? Sampai kapan? Yaitu kami dikepung oleh Ben Hadad. Nah, mereka menantikan suara Tuhan. Jangan pernah ambil keputusan ketika panik. Jangan ambil keputusan ketika takut. Jangan ketika ambil keputusan ketika gentar. Cari para penatua. Cari hamba-hamba Tuhan yang mengerti the ways of God. Dan ketika mereka tenang, maka telinga rohaninya mendengar. Ada utusan daripada raja. Itu ajudan raja, saudaraku. Beberapa literatur mengatakan itu jenderal bintang 3 kira-kira. Letnan jenderal, saudara ya. Untuk apa? Memenggal kepala daripada Elisa. Dan dia panggil raja apa? Si pembunuh itu. The son of a murderer. Kita lihat like father, like son. Bapaknya adalah Ahab, ibunya adalah Isabel, saudara ya. Tetapi dia berkata, awas, awas. Hati-hati. Kabar suruhan saudara, segera tutup pintu. Apa harus kita tutup pintu? Mata kita, telinga kita, perasaan kita dari hal yang negatif. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia menerima firman Tuhan. Di tengah krisis, seringkali kita menerima firman Tuhan. Menerima zaman Tuhan yang baru. Kalian saya dengar bagaimana saya disembuhkan dari COVID-19. Sebab saya beri nama Christ overcame virus and death. Amen, saudaraku. Kita begitu tenang. Saya juga heran, saudaraku. Kalau yang satunya depresi, yang satunya despair, ini full of peace. Shalom, saudara. Yesus Kristus mengatakan, aku memberikan kepadamu damai sejahtera yang dunia tidak bisa memberikan. Tidak bisa diberikan oleh pil penenang. Tidak bisa diberikan karena dikasih uang banyak, saudaraku. Tetapi He is the Prince of Peace. Lalu dia membuat pernyataan. Seorang hamba Tuhan yang benar, perkataannya terbukti, saudaraku. Dia berkata besok nggak sampai 24 jam. Harga daripada gandum yang terbaik cuma 1 shikal. Dan juga harga pada jelai cuma separuhnya. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, dia mengucapkan kata itu. Tapi ada reaksi yang keliru. Perwira itu yang adalah ajudan raja. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masa itu bisa terjadi? Apalagi yang bisa menghancurkan hidup kita. Unbelief. Ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu menyebabkan dia tidak bisa menerima janji Tuhan. Karena untuk menerima janji Tuhan perlu iman dan ketekunan. Elisa tidak berkata 6 tahun lagi. Dia berkata besok. Dulu ada film seri tentang koran yang terbit besok. Ada orang yang menerima koran yang terbit besok. Sehingga dia tahu harga minyak berapa. Harga daripada timah berapa. Luar biasa sekali kalau orang bisa tahu 1 hari aja ke depan. Tapi manusia tidak bisa mengetahui itu. Kecuali Tuhan. Kenapa saya percaya Alkitab? Sebab isinya adalah semua tentang masa depan. Yang sungguh terjadi sampai titik komanya. Di depan kita saudara melihat bangkitnya New World Order. Dan juga perang Gog Magog di depan kita. Yeskiel 38:39 yang akan terjadi di depan mata kita. Karena sesuaikan hidup kita, Tuhan Yesus segera datang. Amin. Seorang yang beriman itu luar biasa. Tapi yang saya mau soroti sekarang adalah belajar pada orang yang musnya paling despair, paling depresi, yang paling putus asa. 4 orang kusta di luar pintu gerbang Samaria. Saudaraku, mereka bertanya satu dengan yang lain. Kalau kita belajar dari Alkitab, kemungkinan saja itu adalah, kalau kita baca 2 Raja-Raja pasal 5, itu Gehazi dengan 3 orang putranya. Sebab dikatakan oleh Elisha, karena engkau melakukan hal itu, maka kusta dari Naaman akan tunas engkau dan keturunanmu. 4 orang ini, saudaraku,
Mereka tidak ada masa depan lagi. Satu demi satu anggota tubuh mereka merotol, hidungnya mungkin sudah hilang. Bibirnya sudah tidak berbentuk, saudara. Ya, mereka mengalami balasaraat, yaitu mengalami penyakit kusta yang sangat mengerikan. Tapi mereka berkata gini, berkata seorang yang paling lain, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Jangan pernah berkata, kita tidak bisa apa-apa sampai corona ini berakhir. Loh, seorang belajar pada orang kusta ini. Mengapa kita duduk menanti kematian? Orang yang paling bodoh adalah orang yang menerima nasib. Di dalam Kristus, nasib bisa diubahkan. Oh, ini takdir, takdir. Kita tinggal menjalaninya. No! Allah kita bukan berhala yang punya mata tidak bisa melihat, punya tangan tidak bisa menolong, punya kaki tidak bisa melangkah. Tapi Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan? Yang kedua mereka berkata, kalau kita masuk ke kota, artinya mundur. Apa yang terjadi? Minta pertolongan manusia. Mungkin mereka belum sampai masuk, sudah dirajam batu sampai mati. Dan mereka tahu di sana nggak ada apa-apa. Mungkin juga mereka sempat mendengar dua ibu itu yang minta supaya anaknya bisa dimakan, saudaraku. Di sana ada despair, ada depression, ada keputusasaan, dan bau kematian itu sudah sampai pada mereka. Tapi mereka berkata, jika sekarang mari kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Perhatikan dalam bahasa Inggris dikatakan, ya, we shall only die. We shall only die. Saya orang Surabaya, saudara. Dan ada satu ungkapan di Surabaya itu. Paling top ya mate, katanya gitu, saudaraku. Paling jelek ya mati. Dan mati kita sebagai anak Tuhan, kita masuk ke kekalahan, saudaraku. Dengan takut akan kematian, iblis menguasai umat manusia. Tetapi ketika kita tidak takut akan kematian, kita sudah menang, saudaraku. Bahkan kita jadi makhluk yang berbahaya, saudara, ya. We shall only die, katanya. Saudara, kemenangan itu untuk risk taker. Orang yang tidak pernah berani mengambil suatu risiko, tidak pernah akan jadi pemenang, saudaraku. Ya, itu bedanya pengusaha dengan orang yang ya pokoknya terima gaji setiap bulan. Bedanya situ. Risk taker. Tetapi tentu saja dalam Tuhan calculated risk taker. Ya, bagaimanapun keempat orang ini mungkin dia punya iman cuma sebiji sesawi. Tapi mereka tahu bahwa Allahnya Israel, mereka kan orang Israel, punya perjanjian. Dan dia sanggup, sebab mereka lihat sendiri di depan mata mereka setelah mencelupkan diri 7 kali di sungai Yordan. Naaman kulitnya seperti bayi. Dan itu mereka menyaksikan, mereka saksikan sendiri bahwa Allah mereka memang pernah salah. Tetapi besar kemurahannya. Allah yang adil, yang padanya tidak ada kecurangan. Itu yang disembah oleh mereka. Nah, kalau selama ini, kalau saudara mungkin kehabisan uang, kehabisan modal, saudara masih punya satu modal. Iman kepada Tuhan yang hidup. Jangan pernah ada ketidakpercayaan. Jangan ada penyalahkan orang, saudaraku. Kita lihat di mana-mana orang nyalahkan pemerintah. Ya, ada kelompok satu yang mungkin orang Melbourne nggak tahu di Indonesia, namanya Salawi. Apa itu? Apa-apa salah Jokowi. Bayangkan itu, saudaraku. Ya, corona salah Jokowi. Apa aja. Tetapi kita lihat di sini, sebagai pemimpin siap untuk disalahkan. Saudara yang kasih Tuhan, saya ini cukup ngalami disalah-salahkan orang, saudaraku. Apa saja. Biarlah kepala Elisa bin Safat dipotong. Saudaraku, saya mau beritahu kepada Anda, keempat orang ini mengambil risiko. Mereka berkata, paling sedikit kita mati dengan perut kenyang lah. Mungkin ada sisa-sisa makanan dilemparkan pada kita. Duduk, mati juga. Paling bodoh itu menanti kematian. Sampai kapan? Sampai kapan? Saya pernah dengar orang semacam itu.
Dia pikir Tuhannya lumpuh, dia pikir Tuhannya mati. Lalu yang kedua berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap langit, masa itu bisa terjadi? Orang yang tidak percaya tidak akan mengalami apa-apa. Sebab hanya dengan iman dan ketekunan kita menerima janji Allah. Mereka berkata, kalau kami masuk kota, percumalah. Jangan ceritakan masalahmu kepada orang yang tidak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan ada satu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, the problem solver. Amen. Di dalam saya beri nama Corona Academy ini, maka begitu banyak orang yang tidak mau duduk menanti kematian mengalami terobosan dalam hidupnya. Ada orang-orang yang driver menjadi tukang masak yang sangat handal, saudaraku. Tukang masak ketika semua sepi, dia menjadi, saudaraku, ahli barber dan sebagainya. Kita masih punya tangan, saudara. Mungkin orang kusta sudah nggak punya tangan, sudah tidak punya jari-jari. Kita masih lengkap dan sehat, saudara. Jangan kalah dengan mereka. Mari kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Is there a risk? Yes. Si pemalas berkata, ada singa, yaitu di jalan-jalan. Loh, singa lepas itu kan jarang terjadi loh. 1 dari 1 juta mungkin. Tapi bagi si pemalas selalu ada alasan. Loh, kenapa kamu tidak berusaha? Ya nanti gagal, Pak. Saya ini memang potongan gagal. Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Kalau Thomas Alva Edison menyerah pada yaitu percobaan kesekian ribu, kita tidak mengalami semua convenient yang kita alami hari ini. Saudaraku, jangan pernah menyerah. Masih ingat apa dengan Winston Churchill ketika di alma maternya, ya, dia berkata, jangan pernah menyerah, ya, jangan pernah menyerah, never, never, never give up. Saya kata kepada saudara. Dan keempat orang ini dengan bertata-tati, mungkin mereka saling menolong. Karena jalan pun tidak bisa lengkap ya. Yaitu mungkin jempol kakinya sudah nggak ada, saudaraku. Dan ketika mereka berjalan ke sana, saya mau beritahu, setiap langkah iman mengundang hadirat Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia membuat langkah yang nggak karu-karuan daripada 4 orang ini, gempa bumi di perkemahan tentara Aram. Mungkin mereka mendengar tentara dalam jumlah yang besar. Jari-jari yang tidak lengkap itu mengeluarkan suara seperti chariot daripada tentara yang besar. Dan mereka melarikan diri semuanya. Tanpa membawa satu apapun dari perkemahan mereka. Sampai di sana tidak ada sama sekali. Saya mau beritahu, Tuhan sanggup menyelesaikan. Dan pada saat mereka sedang menikmati makanan, pada saat mereka jari yang sudah nggak lengkap itu dikasih cincin yang bagus, mungkin zamrud dari India, saudaraku. Ya, saudaraku, ketika mereka mungkin mengambil menjara semua, dikasih kalung dan sebagainya. Dan yang paling tua, saya percaya itu Gehazi. Tidak baik yang kita lakukan ini. Hari ini hari kabar baik, tapi kita diam saja. Apa yang jadi dosa bagi orang percaya? Ketika kita diam saja. Satu hari saya duduk di samping seorang pejabat, ya, Gamban Purpera, perumahan rakyat. Dia ini sudah tingkatannya tinggi, kenapa? Dia yang mengawasi proyek-proyek seluruh Indonesia. Lalu saya berkata pada bapak ini, Pak, pernah baca Bible, Pak? Oh, belum tahu isinya? Oh ya, belum tahu ya, mungkin ya peraturan-peraturan begitu. Oh bukan, Pak, isinya tentang masa depan. Saya ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan kepada Alkitab karena isinya itu tentang ramalan. Saya bilang nubuatan, dia tidak ngerti. Ramalan masa depan. Saya tunjukkan beberapa, saudara. Ketika saya tunjukkan Yeskiel 38, dia terkejut sekali. Karena dia orang pandai. Dia master, ya, luar biasa orang ini. Sebelum pesawat mendarat, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Adalah dosa kalau saya tutup mulut saya. Hari ini hari kabar baik. Kemarin saya berdoa untuk seorang bapak, ya, bukan orang Kristen.
Dan dia terkena sakit berat, dia ada di ICU. Di rumah sakit yang 2 minggu yang lalu saya ada di sana. Saya berkata pada Bapak itu, Pak, saya bawa kabar baik buat Bapak. Ada yang bisa menyembuhkan Bapak. Dokter enggak bisa kan? Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan. Karena itu saudaraku, pada waktu saya mengalami batuk enggak bisa berhenti. Saya nyanyi apa? Tuhan Yesus tidak berubah. Beberapa kali panjang sekali. Dan itu membangkitkan iman saya. Sebagai orang percaya kita bisa melihat Tuhan masih menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Jangan seperti kedua ibu tadi yang dalam keadaan putus asa. Jangan juga seperti Raja Israel itu yang menyalahkan orang lain. Dan cuma berharap kepada pengirikan, kepada kebun anggur. Jangan berharap pada itu. Tuhan izinkan kebun-kebunmu tidak menghasilkan. Tapi katakan seperti Nabi Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan, aku bersorak-sorai dalam Tuhan Allahku yang memberi kekuatan kepadaku. Saya lihat bagaimana Australia menerapkan ketat sekali. Tetapi jangan seperti orang yang berkata, kita mau duduk-duduk sampai mati, sampai kapan? Nggak usah. Masalahnya hari ini adalah hari baik. Dan kemudian mereka kembali, saudaraku, saya bayangkan emas yang mereka angkat malah berat saudara ya. Mereka tinggal dan mereka mempercepat langkah mereka di depan pintu gerbang. Nggak ada tentara Aram. Kita lihat bagaimana Raja Israel yang tidak punya iman itu. Dia berkata, wah ini cuma tipuan. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Dia sama sekali tidak punya iman, saudara. Seorang pemimpin kalau takut bagaimana, saudaraku? Ketika kita mulai, yaitu bukan lagi online tapi offline. Para penatua di Denpasar ini usianya 60 ke atas. Paling muda Pak Thomas. Ya, paling muda Pak Thomas 62, 63 mungkin ya. Berapa hari ini ulang tahun ya. Tapi yang lain 70 lebih. Ibu Kristi, Ibu Kristin. Tapi kami datang ke kebaktian, duduk paling depan. Dan kami menerima berita, loh kan kalau di atas 55 atau 60 tidak boleh datang. Jawaban Pak Franky, lah kalau kami takut siapa yang mau datang? Seorang pemimpin harus ada di depan. Tapi kemudian kita melihat justru orang-orang sederhana. Bujang-bujang daripada raja berkata, tidak ada salahnya kok diperiksa. Masih ada 5 ekor kuda. Coba utus orang sampai di sana apa yang terjadi. Rakyat keluar saudaraku. Dan mereka betul-betul saya bayangkan bersorak-sorai. Dan kerjanya cuma menjarah. Perkemahan tentara Aram. Di mana ajudan raja? He was trampled under feet. Dia diinjak-injak sampai hancur. Orang tidak percaya. Itu buktinya bahwa ketidakpercayaan adalah dosa. Itu buktinya bahwa ketidakpercayaan itu tidak mendatangkan manfaat apapun. Dia mati berkalang tanah, saudara. Seperti kata Elisa, kamu akan melihatnya. Kamu akan mendengarnya. Tapi kamu tidak akan mengalami apa-apa. Dia mati dengan perut kosong. Kalau kita lanjutkan sedikit 2 Raja-Raja 8, maka kita lihat bagaimana Gehasi itu dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia berdekatan dengan Raja Israel. Menjadi penasihat raja. Artinya dia disembuhkan daripada kusta. Ada yang berkata, oh tidak mungkin. Itu kejadian sebelum dia kusta. No. Karena firman Allah mengatakan saat itu sudah tidak ada Elisha. Bahkan janda Sunem itu mengalami kelaparan. Bukan lagi karena dikepung. Tapi kelaparan yang lain. Dan dia harus melarikan diri ke luar negeri. Dia pulang, maka semua propertinya dikuasai orang. Tuhan memulihkan. Yaitu Gehasi. Tuhan memulihkan janda Sunem. Dan apa yang dia miliki? Dan Tuhan juga memulihkan putra daripada janda Sunem itu. Yang dari mati dihidupkan.
Allah kita adalah Allah super mukjizat. Biarlah kesaksian saya yang saya disembuhkan cuma dalam waktu 4 hari ini satu bukti. Semua dokter-dokter sahabat saya yang ada Surabaya, Jakarta, mereka khawatir. Usia 70, ya, saya mendekati setengah tahun lagi 70. Ada diabetes, ada stent jantung, but here I am. Ketika kita hidup dalam peace, ketika kita dalam percaya kepada firman Tuhan. Di mana kekuatan Elisha? Dia bukan lockdown, dia look up. Sejak 9 bulan yang lalu saya berkata, jangan lockdown, look up. Kalau engkau melihat keadaan dirimu, engkau akan depressed. Engkau melihat kiri kanan, apalagi menoleh ke belakang, engkau akan kecewa, engkau akan mengalami banyak tekanan. Tapi kalau engkau melihat ke atas, God is still on the throne. Hidup mati kita tidak ditentukan oleh musuh-musuh kita, tetapi Tuhan. Ada orang tanya pada saya ini yang terakhir, Pak Arifin gak takut waktu diberitahu Bapak positif COVID-19? Pertama kan saya kasih nama. Kalau kita punya nama, memberi nama, kita punya kuasa. Anjing saya kasih nama Happy. And she is very happy. Dan kalau saya panggil Happy, Happy datang. Saya punya otoritas atasnya. Kita beri nama Christ overcame virus and death. Dan kedua, saya terapkan Wahyu 12 ayat 10. Ya, mengalahkan dia, yaitu si pendakwa saudara kita, iblis. Ya, Ben Hadad ini gambaran iblis. Dengan darah anak domba, perkataan kesaksian kita, dan satu lagi, tidak menyayangkan nyawa sampai ke dalam maut. Saudaraku, ketika saturasi itu turun, dan kemudian dinaikkan, yaitu oksigennya dari 4 jadi 15. Katanya dokter tidak boleh 15 tuh. Paling 12, 14 katanya. Tetapi itu tetap turun. Saya nyanyi, you raise me up. Ketika saya katakan, ya, saya menantikan Engkau Tuhan. Sama seperti Elisa dan the elders. Saudaraku yang kasih, kita punya lebih daripada Elisha. Ada yang Roh Kudus tengah-tengah kita. Maka saya rencana dimasukkan ICU, enggak bisa. Enggak usah. Karena saya juga enggak takut. Pak, masuk ICU. ICU. Look up, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan duduk tunggu kematian. Maju dan kau melihat kemuliaan dan pertolongan Tuhan. God bless you all. In Jesus name. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berikan iman yang memberi kemenangan. Berikan iman yang memberi kesembuhan. Berikan iman yang mengalahkan dan yang victorious. Terima kasih Tuhan. Berikan harapan pada yang tidak punya pengharapan. Sebab di dalam Engkau pengharapan itu pasti. Seperti jangkar yang melampaui, yaitu sampai kekekalan. Terima kasih Tuhan. Dan berikan kasih-Mu yang melenyapkan segala ketakutan. Kalau ada yang dalam keadaan goncang, ada yang keadaan bimbang, Engkau tidak anggap mereka sepele, tapi Tuhan memberkati. I bless you in the name above all name. Kiranya kasih, rahmat, damai sejahtera dari Kristus atas saudara semua. Puji nama Tuhan. Amin.